wabarakatuh. Kami adalah kelompok 1. Pada video ini kita akan mempresentasikan hasil membuat alat kami, yakni pengontrol peralatan rumah tangga dengan smartphone. Nah, pada video ini terbagi beberapa sesi, yang mana setiap sesinya akan dijelaskan oleh teman kelompok yang lain dengan permasalahan yang berbeda. Alat yang kita buat ada kaitannya dengan smart home. Smart home itu apa? Kemajuan teknologi elektronik dan informatika sangat membantu dalam mengembangkan sistem keamanan dan kontrol yang handal dan mudah digunakan. Salah satunya adalah smart home. Smart home adalah sebuah ide gagasan yang berarti rumah pintar di mana dapat dikontrol dengan smartphone atau peralatan yang nantinya akan diatur oleh microcontroller. Smart home system dapat digunakan untuk mengendalikan hampir semua perlengkapan dan peralatan di rumah, mulai dari pengaturan tata lampu hingga berbagai alat-alat rumah tangga yang perintahnya dapat dilakukan hanya dengan menggunakan suara, sinar inframerah, atau kendali jarak jauh remote. Smart home telah berkembang dengan penggabungan perangkat smartphone berbasis Android. Contohnya, dengan menggunakan smartphone ini melalui komunikasi serial USB ataupun Bluetooth, kendali smart home bisa dijangkau melalui perangkat ini. Rangkaian kontrol. Terdapat 3 komponen rangkaian kontrol yang utama. Yang pertama ada Arduino Uno, kemudian modul Bluetooth HC5, dan modul relay 4 channel. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Amiga 328 datasheet, memiliki 14 pin input dari output digital di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ISP, header, dan tombol reset. Untuk mendukung microcontroller agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan IC yang ke adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. 2. Modul Bluetooth HC5. Bluetooth modul HC5 merupakan modul komunikasi nirkabel pada frekuensi 2 Hz dengan default koneksi hanya sebagai slave. Sangat mudah digunakan dengan microcontroller untuk membuat aplikasi wireless. Interface yang digunakan adalah serial RxD, TxD, VCC, dan GND. Built-in LED sebagai indikator koneksi Bluetooth. Tegangan input antara 3,6 sampai 6 volt. Jangan menghubungkan dengan sumber daya lebih dari 7 volt. Arus saat unpaired sekitar 30 mA dan saat paired terhubung sebesar 4 pin interface 3,3 volt dapat langsung dihubungkan ke berbagai macam microcontroller, khusus Arduino 8051, 8535, IVR, PIC, ARM, MSP 430, dan lain-lain. Jarak efektif jangkauan sebesar 10 meter. Meskipun dapat mencapai lebih dari 10 meter, namun kualitas koneksi makin berkurang. Modul relay 4 run memiliki 3 terminal tegangan tinggi, NC, C, dan No, yang terhubung ke perangkat yang ingin Anda kendalikan. Sisi lain memiliki 3 pin tegangan rendah, ground, VCC, dan sinyal, yang terhubung ke Arduino. NC, terminal 120 sampai 240 volt, biasanya tertutup atau closed. No, biasanya membuka terminal 120 sampai 240 volt, terminal umum. Ground, terhubung ke pin ground pada Arduino Uno. 5V VCC, menghubungkan pin 5 volt Arduino Uno. Sinyal, membawa sinyal pemicu dari Arduino Uno yang mengaktifkan relay. Di dalam relay ada sekitar 120 sampai 240 volt yang terhubung ke elektromagnet. Ketika relay menerima sinyal tinggi di pin sinyal, elektromagnet menjadi bermuatan dan menggerakkan kontak saklar terbuka atau tertutup. Pemrograman microcontroller Arduino. Pemrograman microcontroller dilakukan agar Arduino dapat mengontrol perintah yang diberikan dan meneruskannya ke rangkaian beban. Langkah awal yang harus dilakukan adalah inisialisasi atau penentuan
port-port yang digunakan untuk kebutuhan dalam tugas ini. Secara sederhana, pemrograman dilakukan dengan menentukan pin mode, di mana pin output akan memberikan tegangan keluaran sesuai program yang diatur menggunakan perintah digital write. Sedangkan untuk pin input akan membaca port melalui perintah digital read yang kemudian akan diolah Arduino sebagai inputan. Program dilengkapi dengan variasi if untuk menentukan on-off dari beban atau mengatur pemberian logika high atau low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 1 akan menjelaskan beberapa alat yang akan kita gunakan dalam sebuah proyek kita, yaitu membuat sebuah alat pengendali sederhana menggunakan Arduino. Nah, di sini alat-alatnya yang bakal kita butuhkan. Yang pertama tentu saja Arduino. Nah, Arduino ini nanti berguna untuk mengontrol alat-alat elektronik nantinya yang akan mendukungnya. Nah, sebelum itu ada kabel ini biru. Nah, kabel ini nantinya berguna untuk memasukkan program dari komputer menggunakan software Arduino ke dalam Arduino ini. Nah, alat yang kedua di sini ada breadboard. Nah, ini nantinya berfungsi untuk transistor listrik atau suplai listrik terhadap modul-modul yang ada di dalamnya. Nah, ini modul ini terdapat 830 pin. Selanjutnya ada alat namanya modul relay. Di sini kita menggunakan modul relay 4 channel. Nah, nantinya di sini kita bakal mengkontrol sebuah alat peralatan listrik rumah tangga tersebut sebanyak 4 buah. Yang keempat ada modul Bluetooth untuk pengendali jarak jauh nantinya. Di sini kita menggunakan modul Bluetooth jenis HC5 yang jarak maksimal pengontrolannya sejauh 10 meter. Kemudian ada 2 kabel jumper jenis male dan yang satunya male to female maksud saya. Kemudian ada adaptor atau power supply. Di sini kita menggunakan 12 volt yang untuk nantinya mensuplai si Arduino. Dan yang terakhir ada steker dan colokan untuk nantinya kita hubungkan ke modul relay agar bisa dikendalikan. Kita di sini membutuhkan 4 buah. Alat-alat yang kita butuhkan sebelumnya tadi bakal kita rangkai. Nah, di sini kita butuh breadboard yang pertama dengan modul Bluetooth HC5. Di sini ada beberapa pin, jenis pin, ada VCC berguna untuk supply ke pin plus. Kemudian ada JND untuk power supply listrik nantinya ke modul pin minus. Sedangkan RX dan TX nantinya berguna untuk transfer data dari modul Arduino Uno terhadap modul Bluetooth HC5 ini. Nah, di sini bakal kita rakit dari beberapa pin ini, terserah kita mau yang mana. Ininya bakal kita tancapkan secara hati-hati. Selanjutnya kita butuhkan yaitu kabel jumper male untuk power supply terhadap modul Bluetooth-nya. Nah, tadi itu ada pin VCC dan JND. Nah, VCC dan JND nanti ini berfungsi untuk VCC itu yaitu untuk pin yang positif, sedangkan JND untuk pin yang negatif pada modul board ini. Dari pin VCC dan pin JND kita hubungkan masing-masing pin VCC ke positif, sedangkan pin JND ke negatif. Langsung kita masukkan secara pelan-pelan. Nah, selanjutnya yaitu menyambungkan kabel jumper ini untuk transfer data dari modul
Arduino Uno dan modul Bluetooth. Kita di sini menggunakan pin TX dan RX. Kita lakukan secara berlawanan. Jika pada modul Bluetooth RX, maka si penerimanya yaitu di modul Arduino Uno-nya yaitu menggunakan TX. Nah, kita di sini bakal rakit, guys. Setelah terpasang dari modul Bluetooth yang pin TX dan RX, maka kita sambungkan ke pin yang ada di Arduino-nya TX dan RX secara berlawanan. Kemudian untuk power supply terhadap modul Bluetooth-nya, kita menggunakan tambahan lagi kabel dari Arduino-nya menggunakan pin. Di sini menggunakan pin dari Arduino-nya yaitu menggunakan pin VCC dan 5 volt untuk supply terhadap modul ini breadboard sebanyak 5 volt. Pin 5 volt digunakan untuk terhadap breadboard ini pin plus, sedangkan JND seperti biasa untuk yang minusnya. Nah, modul selanjutnya yaitu modul relay 4 channelnya. Untuk mensuplai power terhadap ini, kita butuhkan juga seperti tadi sebelumnya menggunakan power supply terhadap dari Arduino ke modul relay 4 channel ini menggunakan pin yang sama yaitu pin 5 volt dan pin JND dari modul Arduino Uno. Sedangkan di modul relaynya sama VCC dan pin VCC dan JND. VCC untuk penerima 5 volt dari modul Arduino atau menerima power supply, dan JND untuk penerima aliran listrik yang negatif. Setelah semua power supply terpasang, kita selanjutnya yaitu menghubungkan kabel jumper terhadap modul pengendali modul relaynya. Di sini ada pin in 1 sampai in 4. Nah, itu yang digunakan untuk mengendalikan modul relaynya nanti. Kita hubungkan terhadap Arduino-nya, yaitu kalau di Arduino-nya menggunakan pin, saya menggunakan pin 8, 9, 10 dan 11. Nah, kita akan rakat ya, guys. Nah, setelah modul terpasang menggunakan kabel jumper sesuai dengan pinnya masing-masing, kita akan mengecek apakah modul ini berhasil tidak menggunakan power supply tadi 12 volt ke Arduino-nya. Kita langsung aja. Nah, berhasil ya, guys. Ini kita pasang. Ini terlihat di Arduino-nya nyala di LED pin QN dan L. Sedangkan di modul Bluetooth-nya kita bisa cek
lampu LED-nya nyala berkelip. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke codingan terhadap program untuk Arduino. Setelah semua komponen sudah terpasang ke Arduino modul array ataupun komponen-komponen yang lainnya, sekarang masuk ke bagian codingan program. Yang pertama yang harus dilakukan adalah hubungkan modul Arduino ke PC dengan menggunakan kabel USB untuk memastikan apakah sudah terpasang atau belumnya Arduino ke PC. Bisa dicek ke tab Tools. Sekarang pastikan portnya sudah berwarna hitam, bukan abu-abu seperti serial port ini. Sudah berwarna hitam ya, tandanya sudah terhubung. Sekarang hubungkan port ke COM 4, centang. Kemudian board pilih Arduino Uno. Lalu yang bagian pertama adalah definisikan beberapa variabel-variabel. Di sini ada 5 variabel, di mana lampu 1, 2, 3, 4 dan perintah, di mana lampu 1, 2, 3, 4 ini menggunakan tipe data integer dan perintah menggunakan tipe data string. Kemudian di sini variabel char terima memiliki value data diterima karena ini functionnya. Sekian, seperti itu penjelasan dari saya. Yang berikutnya, terima kasih. Ketika rangkaian sudah terpasang semua, maka selanjutnya kita hubungkan ke modul relay. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu yang paling kanan NC, yang tengah COM, dan yang paling kiri yaitu NO. Nah, kita akan menggunakan 2 saja, yaitu COM dan NO. Selanjutnya yaitu kita memutus salah satu dari 2 kabel ini menjadi 2, karena kita akan menggabungkannya ke NO dan COM. Maka ketika sudah dipotong seperti ini, maka kita akan menyambungkan satu kabel yang utama ke bagian yang COM. Selanjutnya yaitu kita memasukkan sambungan dari colokan ini ke bagian yang NO. Maka sambungannya seperti ini ya, di NO dan juga di COM. Oke, udah. Maka hasilnya akan seperti ini ketika kita sudah memasang yang COM dan juga yang NO. Maka kita akan mencoba untuk menyalakan modul relay ini, juga Arduino. Maka ketika sudah seperti ini, maka ketika lampu sudah menyala, maka keadaan Oke, di sini saya akan mengoperasikan alat yang telah kita buat dari kelompok 1.
kita akan menggunakan aplikasi dari Play Store dengan nama judul aplikasi Arduino Bluetooth Control All-in-One. Karena saya sudah install, jadi saya langsung buka dengan tekan tombol buka. Kita tunggu untuk masuk aplikasinya. Nah, seperti inilah tampilan awal untuk aplikasi yang telah saya download tadi. Sebelum kita menggunakan, kita harus mengoneksikan dengan cara menekan kanan atas. Nah, seperti itu. Setelah ada tanda connect, kita bisa menggunakan. Yang akan kita gunakan adalah tombol button. Nah, seperti ini tampilan dari button tersebut. Tombol ini berfungsi untuk men-on-off-kan channel relay yang ada pada alat. Oke, di sini channel 1 sudah saya koneksikan di channel relay untuk lampu, channel 2 untuk cas powerbank, channel 3 untuk cas HP, dan channel 4 untuk kipas. Kita coba saja menggunakan channel 1 itu untuk menghidupkan lampu. Oke, berhasil. Coba kita mematikannya. Oke, berhasil. Dan channel 2 untuk powerbank. Nah, sudah berhasil dengan indikator baterai yang sudah menyala. Kita coba matikannya. Nah, itu telah mati. Dan kita coba channel yang ketiga untuk menghidupkan cas HP. Itu bisa kita lihat dengan hidupnya layar HP bahwa HP tersebut telah menerima daya. Kita coba mematikannya lagi. Dan yang terakhir, kita coba channel 4 untuk menghidupkan kipas angin atau percobaan terakhir. Nah, bisa kita lihat bahwa kipas angin tersebut telah berfungsi. Kita coba mematikannya. Terus bisa kita lihat bahwa channel 4 telah berfungsi dengan matinya kipas angin. Mungkin sekian presentasi alat dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.